Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semuanya masih bersemangat. Walaupun cuaca kurang mendukung, namun kita bersemangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Baiklah, Majelis Gereja akan membacakan warta saja, sebagian warta. Di gereja di sini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Maranatha Aji Kusuma dari GKJ Bangsa Banyumas dalam rangka hari ulang tahun Sinode yang ke-92. Dan juga nanti Bapak Pendeta Aji akan melayani di Pepantan Tetep pada jam 9. Yang berikutnya adalah untuk persembahan. Persembahan tanggal 19 Februari tahun 2023. Yang pertama adalah persembahan mingguan. Persembahan mingguan semuanya ada 1.489.000 dan persembahan khusus di Rabu-Abu Rp912.000. Persembahan tertunjuk untuk teralis gereja Rp1.500.000. Yang berikutnya untuk persembahan bulanan semuanya terkumpul 1.290.000. Persembahan pembangunan terkumpul Rp345.000 dan persembahan Natal ada Rp340.000. Untuk jelasnya bisa dibaca dalam warta. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian Kami Puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita mulai ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka Mazmur 32 ayat 1, 2, 6, dan 7 yang demikian sabdanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kita sambut dengan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Pengakuan dosa. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Yang demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ketika kita bersama merasakan kedamaian di bawah perlindungan Tuhan, Tuhan juga memberikan berkat yang senantiasa menjadi kesetiaan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian kesanggupan. Setiamu Tuhanku, tiada bertara di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa petir pun hilang lenyap. Karena Ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelas. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa syukur, syafaat, dan persiapan di dalam firman. Mari kita bersama berdoa. Mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, Tuhan izinkan kami bersama merayakan kasih Tuhan, merayakan hari Tuhan untuk
senantiasa kami memuliakan Engkau. Kami bersama dengan majelis dan jemaat di GKJ Salib Putih tempat ini, kami merasakan sukacita, kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, di masa raya, masa Prapaskah yang pertama ini, kami merasakan kehadiran Tuhan. Di masa kesengsaraan ini kami memohon pengampunan, memohon cinta kasih Tuhan untuk senantiasa Tuhan perdamaikan kami dengan diri kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, jemaat GKJ Salib Putih tempat ini, dimanapun berada, baik di induk, baik di pepandan yang ada maupun pos PI yang ada ya Bapa. Tuhan tuntun untuk senantiasa menemukan karya kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang senantiasa Tuhan kirimkan, berikan di dalam pekerjaan, lingkungan, dan pelayanan, bahkan aktivitas kehidupan pribadi lepas pribadinya. Ya Tuhan, tuntun kami untuk senantiasa tetap memandu kasih bersama dengan Engkau. Bahkan kami juga berdoa untuk majelis-Mu tempat ini, penatua, diaken, untuk senantiasa memandu kasih kehidupan bersama, karya kasih yang senantiasa penuh pengharapan bersama dengan-Mu ya Bapa. Kau berkati, Kau mampukan untuk melakukan karya-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta konsulen yang senantiasa mendampingi proses kehidupan bersama bergereja, bahkan vikaris yang saat ini merasakan kebersamaan di GKJ Salib Putih. Kau berkati kebersamaan tempat ini untuk menjadi karya-Mu, untuk menjadi cinta kasih-Mu. Proses pemanggilan pendeta, proses kehidupan yang Tuhan taruhkan di tempat ini, bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, bahkan kabupaten di Salatiga ini ya Bapa. Ya Tuhan, tuntun untuk senantiasa menjadikan karya cinta-Mu yang abadi, yang cinta yang luar biasa, menaruh kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami di lingkungan Sinode GKJ merangkai ulang tahun Sinode GKJ ke-92 ini, yang mengambil tema cinta kasih yang luar biasa dengan harapan masa depan yang luar biasa. Ya Tuhan, kami saat ini mencintai Engkau dan kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin merasakan karya Tuhan melalui firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Hanyalah Tuhan yang akan bicara melalui Roh Kudus-Mu di tempat ini, dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan merasakan keindahan cinta ciptaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, segala sesuatunya, doa dan pengharapan kami ini Ku berikan di dalam kasih-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama belajar firman Tuhan di dalam bacaan yang pertama, dalam leksuran di bacaan yang pertama yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17, dan nanti disambung ayat pasal yang 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17, dan disambung dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dengan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Pasal yang ketiga ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini juga kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita bersama yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Pada kesempatan pagi ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maranatha Aji Kusuma. Saya dari GKJ Bangsa. Salam dari majelis dan jemaat di GKJ Bangsa untuk jemaat di tempat ini. Dan saat ini saya datang ke sini bersama dengan istri dan anak dan kedua orang tua saya. Pada kesempatan ini kita bersama akan merasakan firman Tuhan di masa raya Prapaskah yang pertama dan rangkaian ulang tahun Sinode GKJ ke-92. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita bersama di dalam warta jemaat. Di sana terpampang tema yang hendak kita gumuli di dalam kehidupan kita di seminggu depan, yaitu kesetiaan yang memulihkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kesetiaan berasal dari kata setia, bahwa ketika kita merasakan kesetiaan, bagaimana ketika kita merasakan kesetiaan itu akan membawa dampak apapun, bukan hanya pemulihan bukan hanya ketika pasca di dalam kita sakit dan kita sembuh, namun di dalam kehidupan kita apapun keterpurukan di dalam kehidupan kita pun
kita bisa dikatakan pulih. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada hakikatnya manusia di dalam teks bacaan ini diceritakan manusia sedang terombang-ambingkan dalam keadaan bujukan rayu iblis, jatuh di dalam dosa. Dan disitulah Tuhan Allah, Tuhan Yesus hadir dalam pemulihan. Disitulah di dalam pemulihan itu dibutuhkan kesetiaan dalam diri manusia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih, pada saat ini manusia, kita, saya dan Bapak Ibu dan saudara yang dikasih, melalui bacaan Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17 dan disambung pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 ini, kita bersama diingatkan untuk kembali ke hakikat yang Tuhan berikan, seperti apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian ini tuh. Kejadian kita diingatkan, kita diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan untuk memilih di dalam kehidupan sekitar keliling kita. Namun Tuhan dalam bahasa Jawanya meling, jangan kau makan makanan yang pohon yang ada di tengah, nanti kamu akan mati. Dalam artian mati bukan mati secara jasmani maupun rohani, mati secara rohani. Jasmaninya masih hidup. Karena apa? Kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Tuhan terputus. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kisah mengenai awal mula manusia jatuh di dalam dosa, mengikuti rangkaian kisah kejatuhan manusia dalam dosa ini, Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman dengan memberikan larangan dan memakannya. Itu bukan jebakan, kalau istilah sekarang jebakan Batman. Bapak Ibu dan saudara, bukan jebakan untuk manusia itu, untuk Adam dan Hawa yang diciptakannya. Namun itulah yang menandakan bahwa sesudahnya Allah menciptakan manusia ini dengan begitu sempurna, karena manusia diciptakan dengan memiliki kebebasan dalam bertindak dan berbuat. Namun dalam kebebasan itu, sebagai sang pencipta, Tuhan Allah memberikan firman-Nya sebagai petunjuk hidup kita, hidup manusia. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dosa telah merasuk di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan diabaikan hanya karena menuruti kehendak dan keinginan daging, bukan keinginan roh, buah-buah roh, namun hanya dengan keinginan daging saja, sebagai bentuk ketidakpercayaan. Apa yang dialami Hawa dan Adam, dia sedang mengalami kebingungan, kebimbangan antara ya dan tidak apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan ditambah orang ketiga, yaitu iblis, melalui ular membujuk rayu. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dan akhirnya dia memakan. Karena apa? Keingintahuan, rasa penasaran, dan ini diwariskan di dalam kehidupan kita sekalian, kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Rasa keinginan tahu, rasa penasaran, aku pengen mencoba, aku ingin merasakan. Adam dan Hawa mewariskan itu semua tanpa tak sadar kita pikirkan. Jublani Gusti menempatkan kita di bawah titik bawah sadar kita
ada warisan yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita, dosa keturunan seperti Adam dan Hawa ini. Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharakan. Nah, hakikat yang Tuhan Allah taruhkan di dalam kehidupan manusia itu untuk merumat, untuk memelihara, untuk mengerjakan pekerjaan, bukan hanya di bidang pertanian, hewan, namun di dalam setiap kehidupan kita. Hakikat manusia, hakikat yang Tuhan ciptakan, manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan berkata kepada manusia, engkau boleh makan buah dari semua pohon di taman ini kecuali satu pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buah tidak boleh engkau makan, jika engkau makan engkau pasti akan pada hari itu juga akan mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Tuhan sudah tahu rancangan apa untuk manusia. Warisan yang Tuhan turunkan itu sungguh luar biasa. Ketika kita tidak setia, pemulihan itu tidak terjadi. Namun ketika kesetiaan itu kita nyatakan, pemulihan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini kita belajar, ular adalah binatang yang paling picik dan paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah kita. Ular ini bertanya, menggunakan kesempatan, menggunakan titik celah kelemahan manusia. Nah, di sini kita belajar, ketika kita mengalami ke titik kejenuhan, ke titik kelemahan, iblis menggunakan celah itu untuk kita bisa terpuruk dari dosa. Dan kita diingatkan, manusia diciptakan sebagai tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Kita dilindungi dan diberikan kebebasan, berikan berkat. Namun yang membatasi kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan adalah dosa ini. Dan kita di masa kesengsaraan ini, di masa prapaskah yang pertama ini, yang sudah dibuka ibadah Rabu-Habu kemarin tanggal 22 Februari kemarin, kita diminta untuk membereskan sekat pemisah relasi kita dengan Tuhan untuk mencapai kesetiaan di dalam pemulihan kita bersama dengan Tuhan. Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menikmati, untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dan segala sesuatu itu memiliki konsekuensi. Kita mau milih mana? Milih untuk tetap jatuh di dalam dosa, jawabannya maut. Namun ketika kita milih dalam kesetiaannya, pemulihan, dan kita mau diproses tidak bersama dengan Tuhan, kita senantiasa diingatkan dan teguhkan bahwa bagaimana kasih Allah terhadap kita sebagai manusia yang tanpa Allah, tanpa Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tanpa Allah kita tidak bisa berpikir. Karena apa? Roh kita ibarat kata mobil, motor, atau barang elektronik. Listriknya itu Tuhan, tenaganya adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Disinilah Tuhan tempatkan anugerah yang terindah bagi kehidupan kita. Mari kita bersama di masa raya masa prapaskah ini, kita diajak untuk bertobat, untuk menyesali segala dosa-dosa kita, supaya kita hidup sesuai dengan hakikat Tuhan, untuk mengerjakan
relasi kita dengan Tuhan dengan baik. Jalan keselamatan melalui pengampunan dosa itu telah diperlihatkan melalui Yesus. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya Allah menuntut kepercayaan kita. Apakah kita juga mengabaikan salib Kristus? Pastinya tidak. Kita juga sebagai orang percaya di masa raya Prapaskah ini, kita pasti juga ingat melibatkan diri, bertanya kepada Tuhan di dalam doa apa yang harus kita kerjakan. Karena kita sadar bahwa maut adalah upah dari dosa. Menetapkan hati, mengubah hidup kita yang selama ini abai maupun jahat menjadi mau pulih dalam pengampunan. Baru kemudian kita bisa menjalani dan dalam relasi bersama dengan Tuhan. Kesetiaan itu akan kesetiaan itu adalah proses bagaimana kita berdamai dalam kehidupan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keliling lingkungan kita, berdamai dengan apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Relasi Tuhan akan semakin dipulihkan bersama dengan kita. Jangan bicara soal alam yang diperbaiki, namun bagaimana kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri. Baru kita melangkah maju ke depan untuk melakukan cinta kasih Tuhan. Karena apa? Kebangkitan Kristus di masa raya ini senantiasa menggerakkan kondisi-kondisi persatuan kehidupan kita. Ketika kita mau diubahkan, ketika kita mau membuka hati kita, membuka kepikiran kita, membuka mata kita untuk Tuhan masuk, disitulah kegerakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama dengan kerendahan hati kita mengubah pola kehidupan kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, supaya kita tetap setia dan pemulihan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki minggu sengsara, minggu Prapaskah yang pertama, dan selamat berulang tahun sinode kita GKJ ke-92 tahun yang penuh pengharapan dan kepastian ke depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masuk saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu. Tuhan taruhkan kesetiaan untuk mencapai pemulihan, memulihkan pribadi kami. Tuhan ingatkan hakikat kami sebagai manusia untuk mengerjakan dan memelihara lingkungan sekitar kami. Perbaiki relasi kami ya Bapa dengan Engkau. Tuntun untuk mendekat padamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan.
Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 292 bait pertama dan 3. Sambil menari, nyanyikan lagu yang undang bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk semua berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang boleh kami nikmati, juga berkat rezeki yang boleh kami nikmati. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kuduskanlah persembahan ini dan sucikanlah. Dan Bapa, untuk yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga bolehlah mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Juga untuk jemaat yang melaksanakan dan juga memakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, kiranya Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada mereka, sehingga bolehlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan lancar ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami. Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita bersama merasakan kehidupan di dalam kehidupan keseharian kita dan mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Mari kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bimbing kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.